Kritikannya tentang hilirisasi nikel dan turunannya serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu yang dilakukan presiden itu disalahkan semua sama Faisal Basri. Sampai keluar kalimatnya itu ya 11-12 dengan Rocky Gerung. Itu sebenarnya ada undang-undangnya, itu nanti kalau diteruskan itu membahayakan Anda, Pak Faisal, gitu kan. Karena di sana ada kalimat tolol dan kebohongan juga gitu. Saya perhatikan, pagi ini saya lihat video itu berkali-kali, ya. Karena saya juga tersinggung sebagai rakyat yang mendukung Pak Jokowi gitu, ya. Selamat pagi, semangat Indonesia, ketemu lagi di Respon. Kita merespon komentarnya Faisal Basri tentang hilirisasi nikel. Sebenarnya berita ini sudah 2 minggu yang lalu, tidak salah ya, karena berseliweran videonya gitu. Cuma kita tidak bisa jawab waktu itu, walaupun agak shock gitu. Saya juga shock karena kalau itu benar, itu akan menampar pemerintah karena gaungan dari hilirisasi ini begitu luar biasanya memang, karena kita ambil data-data yang beredar itu kan sudah ada lonjakan yang begitu tinggi tentang income Indonesia yang dari $1,5 miliar satu tahun menjadi 34 miliar dan sebagainya. Kita rakyat ini kan bersenang hati saja, tapi karena kalau dilihat datanya di lapangan, ya memang kawan saya juga ada yang bermukim di sana gitu. Jadi saya tahu bagaimana mereka sekarang ekonominya bisa bergerak begitu bagus. Dia bilang, "Bang, saya nggak pernah mimpi bisa seperti ini," gitu. Karena ada yang sampai punya tongkang dan sebagainya. Ini kan sebenarnya fakta semua gitu ya. Tapi karena yang ngomong ini adalah ekonom UI, Faisal Basri, ini kan orang intelek yang begitu dikagumi di Indonesia. Jadi suaranya itu kalau ngomong itu didengar orang gitu. Sayang, cuap-cuapnya itu kadang-kadang ngawur juga gitu. Nah, sekali ini, cuap-cuapnya ini, saya tidak mau merespon kemarin-kemarin karena saya tidak berani gitu, karena itu angka yang sebenarnya bukan kapasitas kita merespon itu. Tapi alhamdulillah tadi malam saya membaca tulisan Pak Dahlan Iskan bahwa sudah dijawab oleh staf ahlinya Pak Luhut Binsar Panjaitan, karena mereka menulis saat berangkat ke Brasil, New York dan Washington DC gitu ya. Yang saya sayangkan ya karena kaum intelektual kita ini kan sebenarnya cerdas-cerdas. Cuma kadang-kadang menjadi culas ya. Karena mungkin tidak dapat sokongan pemerintah atau tidak bisa masuk ke kabinet dan sebagainya, itu urusan mereka lah gitu. Yang disayangkan ini meracuni pemikiran rakyat. Kalau yang sumbu pendek ini kan bahaya. Kita ini kan tahu bagaimana keterbelahan kita, pengalaman kita di DKI Jaya, waktu Pilkada, dan Pilpres 2019 itu cukup menyakitkan sebenarnya, dan sangat mengkhawatirkan kita sebagai rakyat, semuanya saya pikir. Karena sayang negara besar ini kalau dipecah-pecah seperti itu pemikirannya oleh orang-orang yang sebenarnya cerdas, tapi ya tidak bergas gitu ya. Kritikannya tentang hilirisasi nikel dan turunannya serta kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu yang dilakukan presiden itu disalahkan semua sama Faisal Basri. Sampai keluar kalimatnya itu ya 11-12 dengan Rocky Gerung. Itu sebenarnya ada undang-undangnya, itu nanti kalau diteruskan itu membahayakan Anda, Pak Faisal gitu kan. Karena di sana ada kalimat tolol dan kebohongan juga gitu. Saya perhatikan, pagi ini saya lihat video itu berkali-kali ya. Karena saya juga tersinggung sebagai rakyat yang mendukung Pak Jokowi gitu ya. Karena saya begitu mengagumi beliau sehingga apapun saya korbankan untuk beliau gitu. Karena buat saya sebagai seorang yang lemah sebagai rakyat biasa ini, satu saja pemikiran saya bahwa Indonesia ini aman sajalah karena kita punya anak cucu gitu. Bukan cuma mecucu aja sekarang kalau nggak dapat apa-apa gitu ya. Video ini beredar luas karena medsos begitu masifnya sekarang. Ini yang saya bilang sangat membahayakan. Karena ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak suka kepada pemerintah, yang berpikirnya cuma untuk kepentingan pribadinya saja gitu. Harusnya Pak Faisal Basri tidak seperti itu.
karena Anda orang yang berpendidikan, ya, orang yang cukup dikenal di Indonesia, ya. Sekarang sudah ada jawaban itu, dan itu dijawab dengan luar biasa dari tulisan Pak Dahlan yang lengkap itu. Jadi yang jawab itu staf ahlinya Pak Luhut Binsar Panjaitan yang saya katakan tadi, Saudara Septian Haryo Seto. Terima kasih Saudara Septian sudah memberi pencerahan kepada kami tentang masalah itu. Yang ditulis begitu lugasnya. Penulis ini adalah penulis akademisi yang berpendidikan juga, pernah selalu ketemu dengan Pak Faisal Basri katanya, begitu. Sehingga ini perlu direspon juga sama Pak Faisal Basri, karena dia meluruskan apa yang ada di pemikiran Pak Faisal Basri. Kita ini sebagai manusia bisa salah, bisa apa saja. Tapi kalau itu betul-betul gentleman, kalau itu sudah dijawab orang dan Anda punya salah data, Anda harus minta maaf, bos. Karena ini menyangkut nama presiden, gitu, bukan nama ketua RT di samping rumah Anda, gitu. Kalau itu kan Anda bisa datangin aja sampai jalan pagi pakai celana pendek, gitu kan. Ini presiden Republik Indonesia yang dikagumi dunia, gitu, ya. Saya dan rakyat Indonesia kagum kepada beliau dengan kepuasan rating approval 90%. Ya, itu yang harus diingat. Karena ini presiden terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Dengar itu, ya. Jadi kalau yang nulis ini orang kaleng-kaleng, beleng-beleng seperti kami, ya mungkin Anda bisa cuekin. Tapi ini tidak, karena Anda ngomong sebagai seorang akademisi, dijawab data dengan akademis. Dan itu harus diselesaikan, ya. Sampaikan ke publik sebagaimana Anda edarkan melalui video. Minta maaf di sana, Anda salah atau tidak. Atau Anda punya alasan lain, atau perdebatan yang kalau perlu dibuat forum. Jadi disiarkan di televisi atau di mana, terserah. Karena sekarang banyak TV swasta juga yang beredar dari video-video ataupun medsos. Jadi Anda kalau salah ya minta maaf, gitu, ya. Jadi kami tunggu itu. Jangan sampai Anda nanti kami Rocky gerungkan juga, gitu. Karena ini serius. Saya pribadi saja melihatnya ini gemes, gitu sebenarnya. Karena ini menyangkut nama besar bangsa. Anda tahu kan sekarang Pak LBP, kalau Anda harus tahu lah, jalan ke Brasil, ke New York, ke Washington DC, ketemu dengan Katarina, Direktur IMF yang juga mengkritisi hilirisasi itu kemarin begitu juga viral. Tapi beliau minta maaf karena ternyata salah data, gitu. Nah itu orang profesional. Dia minta maaf, malah memberi catatan kepada negara-negara berkembang. Harus berani seperti Indonesia. Berarti kita kan jadi contoh, bos, negara ini. Kok Anda ngulik-ngulik dari dalam ini kayak apa? Jadi yang saya sesalkan itu, Bung Faisal, itu adalah itu tadi. Anda itu orang akademisi, Anda intelektual, Anda juga pendiri PAN, ya. Pernah juga jadi jadi tim ahli untuk mengaudit BP Migas dan sebagainya. Itu kan luar biasa itu. Walaupun Anda nggak selesai waktu itu, gitu kan. Anda juga pernah mengapresiasi Pak Jokowi tahun 2015 awal pada saat beliau baru menjadi presiden, bahwa ada 4 kerjaan besar yang sudah dilakukan Pak Jokowi, yaitu efisiensi dengan pembubaran Petral, itu semua kita tahu, karena 5-6 triliun dalam 1 tahun itu bisa diboroskan. Memperkuat posisi maritim, itu kan strategis semua. Apalagi lelang jabatan waktu itu keberanian Pak Jokowi yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya. Jadi bagi-bagi itu walaupun tidak bisa bersih 100% karena ini politik, ya, tapi bisa diminimize paling tidak dari 30 menteri, mungkin ada 5-6 orang yang bekerja dengan baik, itu bisa menolong yang lain itu. Tender pengadaan gas waktu itu untuk percepatan PLN 35.000 megawatt, itu Anda sendiri yang ngakuin kok. Nah, kalau sekarang tiba-tiba Anda begitu mengkritisi Pak Jokowi dengan data yang tidak baik, itu kan lucu jadinya, gitu, ya. Bukan Pak Jokowi nggak mau dikritisi, ya. Kalau perlu sekarang buat aja lah forum pengkritis presiden atau apa, bisa dibiayai kok itu. Tapi ya waktu diskusi forum itu jangan
beber-beberkan kemana-mana kalau belum selesai gitu. Masa orang-orang pinter kayak Anda itu jadi kayak keblinger kayak gitu ya. Jadi tolong Pak Faisal ya, yang terhormat, kasih jawaban yang mencerahkan kepada kami rakyat yang Anda anggap bodoh ini mungkin gitu ya. Jadi jangan kasih jawaban yang menyesatkan, karena kami sudah muak dengan celotehan yang menyesatkan itu, hoax, fitnah dan sebagainya. Kasih yang bisa mencerdaskan gitu loh buat anak-anak muda kita gitu. Karena Indonesia ini mau dirawat ke depan, bukan mau ditarik mundur ke belakang seperti rencana-rencana gerombolan yang ada sekarang itu gitu. Jadi apakah Anda masuk ke situ gitu? Harusnya tidak lah. Anda keturunan orang terhormat kok. Saya tahu latar belakang Anda, pendidikan Anda semuanya. Kita mengikuti kok. Anda itu cerdas semuanya. Tapi sekali lagi jangan cerdas terus culas. Nanti jadi beringas dan ganas ya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Kami tunggu jawaban Pak Faisal. Baik melalui siapa sajalah yang bisa dikembalikan lagi ke masyarakat melalui medsos atau apa. Sehingga clear gitu. Jadi jawaban dari Bro Septian bisa mengkelirkan semuanya ini. Jadi Anda juga menjadi orang yang besar hati. Kalau memang ada salah, minta maaf gitu. Jangan ngeles-ngeles ke sana kemari kayak orang partai politik saja gitu ya. Jadi begitu saja. Terima kasih sekali lagi sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di Respon. See you.